Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu, Selamat Bu hari Maria. Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu juga Kak Jeffrey. Ya, selamat hari Minggu untuk anak-anak yang saat ini berada di rumah. Anak-anak, hari ini kita masih dalam kebaktian online. Kita masih dengan suasana yang sukacita walaupun dengan situasi kayak gini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya semua anak-anak ya. Pasti Sehat kabarnya ya. luar biasa, sungguh baik. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Maria? Baik juga, sehat luar biasa, puji Tuhan. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa. Ya. Itu anak-anak kita, kalaupun dengan situasi yang kayak begini, tetapi jangan lupa kita harus tetap berdoa. Yuk kita sama-sama untuk memulai kebaktian hari ini dengan berdoa. Mari tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami berterima kasih untuk kasih-Mu karena Engkau terus berikan penyertaan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami boleh menerima berkat kesehatan, kami boleh menerima berkat sukacita, dan kami boleh menerima berkat penyertaan-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin mengadakan kebaktian online. Biarlah kebaktian ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak. Terima kasih ya Bapa, biarlah anak-anak-Mu yang ada di rumah pun boleh memuji nama-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu, mereka boleh terus bertumbuh imannya hanya di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pernah enggak kalian itu merasa sedih? Nah, ketika kalian merasa sedih, pasti kita pingin menangis ya. Ketika kita ingin menangis, kalau kita menangis sendiri kan kayaknya gimana gitu ya. Tapi kalau kita ada teman, pasti kita pingin bisa bercerita. Seperti kalian ya saat ini, kalau kalian sedang sakit, kalau kalian sedang sedih, ada satu yang selalu menghibur kalian. Siapa ya? Siapa Bu Maria? Siapa tahu ayo anak-anak. Siapa ya yang tahu ya? Oh itu iya. Siapa? Bu Maria? Tuhan Yesus. Iya anak-anak, Tuhan Yesus yang akan terus menolong kita. Walaupun kita nakal, walaupun kita bersedih, walaupun kita sedang menangis yang sampai luar biasa, tetapi Tuhan terus akan menyertai kita. Yuk kita sama-sama satukan pujian, dari satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Bisa ya kalian? Yuk. Mari Kak Jeffrey. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Anak-anak, tahu tidak siapa mengasihi kita? Dia mengasihi kita tanpa mengenal waktu, terus menerus setiap hari, setiap saat mengasihi kita terus ya. Dia tidak minta balasan. Siapa ya? Tahu enggak anak-anak? Yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kita nyanyi Ku kasihi-Mu dengan kasih Tuhan ya. Yuk.
Kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam firman. Yuk kita akan satu pujian hati kita ya. Kita nyanyikan satu pujian. Mari masuk ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Anak-anak, kita sudah menyanyikan satu pujian untuk firman hari ini. Kita siapkan Alkitabnya ya, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Budi. Yuk, kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarnya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mari kita belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya Pak Budi ingin bertanya, apa yang kalian paling atau sangat inginkan dalam situasi seperti ini? Dan mengapa? Ada yang menjawab, perkiraan Pak Budi, HP. Karena sekarang lagi belajar online Pak, jadi kami membutuhkan HP yang canggih atau laptop supaya kami belajarnya enak Pak. Tapi Papa Mama belum membelikan. Nah, anak-anak, berapa lama kita menginginkan hal itu? Ya, kita sebelum membaca firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami ingin belajar firman-Mu, layakkan kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Ampuni segala kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Ya. Kejadian 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Iskak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya.
Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Wah, cukup tua ya anak-anak. 100 tahun sepertinya sangat susah dan bahkan tidak mungkin mempunyai seorang anak. Ya, kita lanjutkan lagi. Ketika Ishak anaknya itu lahir baginya, berkatalah Sarah, Allah yang telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Anak-anak sudah membaca firman, dan yang menarik dari kehidupan Abraham, bagaimana Abraham mempunyai proses di dalam mempunyai seorang anak. Abraham mempunyai anak Ishak yang dijanjikan, ya, dari awal yang dijanjikan hingga pada akhirnya Abraham mempunyai seorang anak yang bernama Ishak, itu lamanya 25 tahun. Wah, tentu waktu yang tidak pendek. Ya. Nah, di dalam Kejadian 12, Abraham dijanjikan Allah. Namun Abraham, Sarah menunggu begitu lama, tetap tidak mengandung. Nah, hal ini membuat Sarah sudah tidak mempercayai lagi janji yang ada. Lalu mengusulkan kepada Abraham untuk mengambil Hagar sebagai istrinya, dan lahirlah Ismail. Namun yang menarik anak-anak, di Kejadian 17 ayat 17, Abraham lagi-lagi diingatkan oleh Allah bahwa akan janji diberikan keturunan yang dari Sarah. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Abraham sempat ketawa dan berkata, mana mungkin, usia sudah tua untuk mempunyai seorang anak. Di Kejadian 18 ayat 12, lagi-lagi Allah mengulangi janjinya. Namun Sarah ketawa. Di dalam ketawanya Sarah memperlihatkan bahwa sepertinya itu mustahil dan tidak akan terwujud janji itu. Nah, cuman yang menarik, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Di dalam Kejadian 21 ini kita bisa melihat bahwa Allah tidak melupakan janjinya. Allah mengingat janjinya dan Abraham akan diberi seorang anak dari keturunannya, dari bersama Sarah, tepat
pada waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi anak-anak, janji Tuhan sesuai waktu Tuhan. Pada Abraham diberi anak di usia 100 tahun. Sarah di usia 90 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dengan ilmu pengetahuan. Karena di usia yang sangat tua seperti itu, tidak dimungkinkan akan mempunyai keturunan. Nah, tetapi kebesaran Allah itu membuktikan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Allah selalu menepati janjinya. Maka lahirlah Ishak. Sehingga di ayat yang ke-6, Sarah sempat ketawa dan bersukacita melihat Allah menepati janjinya. Anak-anak, firman Tuhan ini melihatkan kepada kita betapa sukacitanya Abraham dan Sarah, dan betapa Tuhan itu setia. Tuhan Allah itu menepati janjinya. Dan kemahakuasaannya memampukan Allah untuk melakukan hal yang atau melakukan mujizat. Dari sini kita bisa belajar seperti itu. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Budi. Memang kadangkala orang tua di dunia ini berjanji memberikan kita sesuatu, namun keadaan kadang-kadang di luar kemampuan orang tua. Ya, bisa jadi orang tua menjanjikan HP yang baik, laptop yang canggih untuk belajar. Tetapi di dalam situasi corona, kadangkala itu menyulitkan. Namun, yakinlah, di momen yang tepat, di saat orang tua yang memperoleh rezeki, pasti tidak melupakan janjinya. Apalagi Allah Bapa yang mengasihi kita. Dia tidak akan melupakan janjinya. Coba kita renungkan. Allah berjanji untuk memelihara kita. Bahkan Allah mengumpamakan burung pipit yang kecil itu pun dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita. Pak Budi usianya hampir 60 tahun. Selama ini, kalau bukan pemeliharaan yang datangnya dari Tuhan, maka tidak ada yang pasti di dalam kehidupan kita. Anak-anak, coba kita hitung berkat pemeliharaan Tuhan yang selama ini kita peroleh. Bukankah itu janji dari Tuhan yang ditepatinya? Tuhan memelihara, memberikan kita kesehatan, memberikan kita makanan, memberikan kita kehidupan. Ya. Kadangkala Tuhan pun mampu memberikan kita mujizatnya di luar yang telah melampaui apa yang kita pikirkan. Kita belajar juga dari Hana misalnya. Ya, dari kitab Samuel, 1 Samuel pasal 2 ayat 1, ya. Di situ dijelaskan
bahwa Hana memuji Tuhan karena adalah pekerjaan yang besar. Orang mandul dikasih karunia, didengar doanya oleh Tuhan, dan diberi seorang anak. Sehingga Hana pun memuji dan membesarkan Tuhan dengan sukacita. Sarah pun melihat kebesaran Tuhan. Nah, anak-anak, apa pergumulan kita? Kita punya pergumulan masing-masing. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita kesaksian Sarah, kesaksian Hana, dan banyak lagi peristiwa yang ada. Bagaimana Tuhan berperan. Tuhan mendengar doa-doa kita. Bahkan yang tidak kita pikirkan pun Tuhan akan memelihara kita. Untuk itu, mintalah kepada Tuhan. Apapun yang kalian pergumulkan, mintalah kepada Tuhan. Selama itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya sesuai waktu dan kehendaknya dan rencananya yang baik. Datanglah kepada Tuhan, lihatlah berkat Tuhan, bersukacitalah. Kita mempunyai Tuhan yang mendengar doa kita dan yang menjawab pergumulan kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus belajar dari Sarah di dalam pergumulan yang sulit dan kadangkala malah tidak masuk akal. Engkau membuat mujizat sehingga Abraham dan Sarah boleh mempunyai anak, yaitu Iskak. Dan Allah menghibur Abraham dan Sarah sehingga bisa melihat pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, biarlah kami datang kepadamu di dalam segala pergumulan kami, agar kami boleh dekat dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh meletakkan segala pergumulan kami di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pak Budi kan? Ya, kalian sudah mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa dari firman hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekolah minggu masih menerima persembahan. Jika kalian mau mempersembahkan persembahan, bisa dipersembahkan setiap hari Minggu jam 12 sampai jam 1 siang di samping gereja. Nanti ada ibu guru yang akan menerima persembahan kalian. Terima kasih anak-anak. Yuk kita sama-sama menanggapi dari firman itu, karena Allah kita sungguh luar biasa. Kita akan pujikan satu pujian, Allahku luar biasa. Ah
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang waktunya aktivitas. Semuanya sudah menunggu kan? Seneng kan? Nah, tadi masih ingat kan ceritanya? Tadi cerita firman Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Walaupun janjinya Tuhan itu sudah lama banget. Mungkin Pak Abraham sudah lupa ya. Karena waktu Tuhan menjanjikan Pak Abraham punya anak, usianya Pak Abraham itu sudah 75 tahun loh. Dan waktu digenapi, umurnya sudah 100 tahun. Wow, lama sekali ya. Tapi Pak Abraham ternyata tetap percaya pada janji Tuhan. Dan ingat, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Nah, hari ini kita mau membuat aktivitas yang mengingatkan bagaimana Tuhan itu pasti menggenapi janjinya dan kita harus tetap percaya pada janji Tuhan. Nah, kita akan membuat hiasan. Kita akan membuat hiasan yang mengingatkan. Kalian ini kan pernah ya mungkin berdoa, mungkin ada yang pingin punya adik, mungkin ada yang waktu sakit pingin disembuhkan, mungkin punya cita-cita apa gitu ya, juara kelas dan sebagainya. Ternyata waktu kalian berdoa itu sudah dipenuhi oleh Tuhan atau sudah dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar ya membuat aktivitas yang mengingatkan bahwa Tuhan itu sudah menggenapi janjinya. Ingat-ingat ya, nanti kalian menuliskan di sini itu apa? Kalian yang sudah pernah berdoa dan sudah terjawab, nanti kalian tuliskan rasa syukur kalian itu dalam doa. Tapi seandainya belum terjawab, kalian juga akan terus berdoa. Oke? Kita siap ya? Ini ya Bu Ani, yang mau kita buat ya Bu Ani ya. Kita buat apa? Doa syukur atas jawaban doa kita ya yang sudah dijawab oleh Tuhan. Kita akan menyiapkan bahan-bahannya. Sekarang ya, bahan yang kita perlukan, Bu Ani bisa minta tolong ya, kertas BC salah satu aja dulu. Kertas BC warna-warni, terserah kalian. Ya Bu Ani boleh pilihkan ya, warna-warni yang diperlukan. Setelah itu kertas HVS. Nah ini Bu Ani, kertas HVS juga boleh warna-warni, boleh warna putih, boleh warna kuning, yang penting nanti kontras dengan kertas BC-nya ya, jadi bisa kelihatan. Setelah itu butuh peralatannya gunting, butuh penggaris, lem, pensil, kemudian bukan krayon ya, spidol. Krayon juga boleh ya. Krayon juga boleh, spidol atau apapun yang bisa ada warnanya. Nah, sekarang kita akan membuat langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, ambil kertasnya dulu ya. Kertas BC kita buat ukuran panjangnya 30 kali 6 cm. Panjang 30, lebar 6 cm. Nah, seperti ini. Nih, seperti ini Bu Ani. Nah, 30 kali 6 cm ya. Kita buat garis-garis ukuran 6 kali 6. Itu ya. Kita buat garis 6 kali 6. Bu Ani akan menolong membuat garis 6 kali 6 ya. Nah, setelah itu digunting Bu. 5 ya, ada 5 ya, kita buat garis itu ada 5. Bu Ani akan mengguntingnya. Ya, ini Bu Ani ya. Nanti Bu Ani saya mengguntingkan 5. Nanti kalau sudah jadi akan diperoleh kertas seperti ini. Ya.
Nih, jadi ukuran 6 kali 6 cm. Nah, itu Bu Ani sudah mengguntingkannya. Kemudian kertas yang tipis tadi ya, kertas HVS boleh warna putih atau kuning. Nah, ini dibuat ukuran 5 kali 5 cm. Ya, digunting 5 kali 5 cm. Nah, nanti akan diperoleh 5. 5 saja sudah cukup. Nih Bu Ani. 5, boleh warna putih ya, boleh warna kuning, terserah. Pokoknya kontras ya dengan kertas BC-nya. Nah, setelah itu kita buat lagi kertas ukuran 6 kali 30, panjangnya 30, lebarnya 6 cm ya. Setelah itu buat ukuran ini Bu 6 cm Bu. Ini 6 cm ya. Tunjukkan aja ya Bu Ani ya, ini 6 cm, dibikinkan garis 6 cm ya Bu. Terus kemudian setelah 6 cm buat garis-garis 1 cm. Sebanyak berapa ini Bu Ani? 4 ya. Nah 1, 2, 3, 4. Nah sekarang kita akan membuatnya ya. Bu Ani tolong ini dilipatkan yang 6 cm. 6 cm dilipat, iya betul, dilipat 6 cm. Nah terus habis itu yang 1 cm dilipat juga. Oh bukan itu, langsung gini Bu. Yang 1 sentian juga dilipat semuanya, gitu ya. Dilipat lagi sampai semua yang 4 itu selesai. Nah, seperti itu ya. Jadilah seperti ini. Sudah selesai ya. Sekarang kita akan membuat, ambil ya kertas HVS yang sudah BC yang sudah diambil tadi, terus kita kasih ini Bu. Tempelkan pakai lem. Nih pakai lem ya. Iya. Iya. Pakai lem. Ini Bu, tolong ditempelkan Bu. Ya, kita lakukan semua sampai selesai ya. Nah, sudah selesai ya. Sekarang ini sudah jadi selesai. Kita akan buat ini Bu, dilem, ditempelkan di yang sudah kita garis tadi Bu Ani. Ini ya, satu ini Bu, yang paling atas sendiri dulu Bu. Iya, yang garis yang paling atas ini Bu. Nah, itu. Terus habis itu di bawahnya juga gitu, yang digaris sudah digarisnya tadi ya Bu. Gariskan. Boleh diletakkan di sininya Bu. Yang digarisnya ya. Ya, betul. Seperti itu. Terus tempel lagi. Ini Bu, oh kurang kenceng ya Bu ya? Di garis-garis itu Bu Ani. Satu lagi. Nah, sudah jadi seperti ini ya, dikencengin Bu Ani. Ya. Oh, ada yang kurang rapi ya, boleh dirapikan kalau enggak rapi. Nah, tadi sudah ada lipetannya ya Bu. Ini sekarang ganti ini, anak-anak sudah kelihatan seperti ini ya. Wow, sudah kelihatan seperti ini semua. Terus ini kan tadi udah lipetannya ya. Kita balik. Jadi kelihatan seperti ini ya. Nah, ini sekarang ada lagi. Oh iya, tadi belum disebutkan ya, ada kertas ukuran 2 kali 12 cm. Ini untuk dimasukkan di sini Bu. Ini diginikan Bu Ani. Nah, ya. Tuh.
Nah, ini kita masukkan di yang pertama tadi. Tadi kan sini ini, Bu. Nah, dimasukkan sini, Bu, di lem. Kasih lem, Bu. Tuh ya. Di lemnya yang di itunya, Bu. Nah, di situnya ya. Oh, ada yang lepas. Aduh, harus kenceng ya anak-anak. Nanti kalau enggak lemnya kalau enggak kenceng mudah lepas ya. Jadi harus kenceng seperti itu. Nah, udah jadi ya, udah dikencengkan lagi ya Bu Hani tadi ya. Nah, yang terakhir tadi ya. Ya. Itu sudah jadi seperti itu. Ya, di garisnya ya, Bu. Jangan lupa di garisnya tadi. Iya. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini ya, anak-anak. Coba kita lihat dulu ya. Sudah seperti ini, bisa digini ya, kalau ditarik ya. Nanti kalau ditutup seperti ini. Kalau ditarik bisa seperti ini. Nah, kalau yang sudah jadi ini yang sudah jadi ya, contoh yang sudah jadi. Kalian Bu Hani, ini bisa dibuat gini. Ini bisa dirapikan, dibuat segitiga, boleh dibuat garis seperti ini. Kalau Bu Ina ini bikin ini, Bu. Seperti ini, itu bisa buat lurus boleh, Bu. Buat seperti ini ya. Nih, kalian bisa tarik gini kan. Nah, di sini bisa ditulis tadi doa kalian yang sudah dijawab. Kalian bisa menuliskannya. Misalnya, Bu, tulis, Bu. Di sini, terima kasih Tuhan, aku sudah diberikan seorang adik, misalnya seperti itu, ya. Itu kalian bisa tuliskan itu untuk mengingat. Terima kasih untuk seorang adik, misalnya gitu ya. Untuk seorang adik. Nah, bisa seperti itu. Bisa juga kalau doa kalian belum terjawab di sini, bisa kalian tuliskan. Kalian terus harus setia untuk berdoa. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah berlatih kan, sudah melihat Bu Hani tadi juga menolong seperti itu ya, membuat kalian bisa menghiasi ini dengan kreasi kalian. Misalnya di sini Bu Hani mau kasih bunga sedikit gitu ya, boleh kasih bunga di situ, kasih bunga, kasih apalah terserah kalian. Sesukanya ya biar kelihatan bagus. Bisa juga dengan diberi, kalau enggak pakai krayon, kalian bisa dengan ditempeli misalnya ya, terserah. Bentuk di sini juga bisa bermacam-macam, enggak harus kotak gini ya, bisa hati. Pokoknya anak-anak bisa berkreasi sebagus mungkin sesuai dengan kreativitas anak-anak. Ya, cukup ya anak-anak ya. Yang jelas pesan Bu Ina sekali lagi, kalian tetap setia di dalam doa sampai Tuhan menjawabnya. Walaupun itu lama, ingat pasti Tuhan menjawab doa kita. Anak-anak, kita sudah selesai aktivitas. Kita akan menutup kebaktian online hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari. Yuk, kita lipat berdoa, tangan, bareng-bareng. tutup mata. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami berterima kasih untuk kasih-Mu. Jika kebaktian online hari ini boleh berakhir dengan baik, biarlah Engkau sendiri yang akan terus memberkati anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan yang terus memberkati kesehatan mereka. Tuhan sendiri yang akan terus tolong mereka ketika mereka sedang bersekolah secara online. Kami tahu ya Tuhan, anak-anak sungguh rindu akan kebersamaan bersama teman-teman. Tetapi di tengah pandemi ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan terus tolong agar hati anak-anak ini penuh dengan sukacita, karena sukacita itu hanya ada di dalam Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ini, biarlah bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan sendiri yang akan terus sertai dan Tuhan sendiri yang akan berkati hingga semuanya boleh berlalu, hingga setiap corona yang ada saat ini pun boleh hilang dari negara Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan
Untuk anak-anak yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan sendiri yang akan terus berkati untuk kesembuhannya. Tuhan tolong untuk setiap obat dan makanan yang boleh mereka terima, boleh menjadi berkat kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaktian hari ini, biarlah Engkau sendiri yang akan terus sertai anak-anak ini walaupun kebaktian masih dalam kebaktian online. Terima kasih ya Tuhan, sukacita bahagia yang ada di dalam hati anak-anak. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selesailah sekolah minggu, mari puji Tuhan. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Selesailah sekolah minggu, mari puji Tuhan. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.